pabrik apa nama pabrik ini? Pabrik tahu enak. Oh, pabrik itu enak. Tahu enak ya. Berapa jumlah karyawan yang kerja di pabrik ini, ada berapa? Yang 4 orang. Apa saja jenis tahu yang diproduksi di pabrik ini? Tahu kotak. Semuanya ada 2 tahu, ada tahu kotak apa? Tahu kuning semuanya ya. Tapi ada jenisnya. Satu tahu tapus, tahu kotak, ada juga nanti tahu susu atau tahu putih. Itu ya. Bagaimana proses produksi tahu awal hingga akhir? Mau dipraktekkan di sana, ditunjukin atau dijelaskan saja? Pertama, direndam kacang kedelai per jirangan. Satu jirangan itu 12 kg. Direndam selama 2 jam lebih. Kalau kurang jelek nanti acinya, kalau lebih pun jelek. Jadi pas 2 jam. Nah, setelah direndam kemudian digiling menggunakan mesin atau menggunakan apa namanya, giling mesin. Dihancurin, kemudian setelah itu siapkan air panas yang mendidih dan masukkan yang sudah digiling satu persatu, jangan disekaligus-kan. Misalnya 12 kg itu jadi 3 ember atau 4 ember, jadi 1 ember aduk, 1 ember aduk. Nah, kemudian dia mengembang ke atas. Nah, itu udah mengembang, kasih air dingin. Nah, masukin lagi kacangnya yang sudah digiling, dan seterusnya seperti itu sampai dia 3 kali atau 4 kali naik ke atas. Busanya atau airnya naik ke atas, kemudian pakai air dingin lagi, kemudian ke bawah. Nah, kemudian angkat disaring. Nah, kita nyaring untuk apa? Untuk mencari atau untuk mendapatkan aci kedelai. Nah, yang hampasnya dipisah, hampasnya untuk ya makanan ternak ya, domba, sapi dan lain-lain. Nah, kalau acinya kemudian diolah, artinya dibibit pakai bukan kimia tapi bibit air yang tadi atau air yang pertama tadi. Nah, kemudian digoyang-goyang selama lebih dari 15 atau setengah jam. Kemudian dia akan sendiri, airnya akan ke atas, acinya akan ke bawah. Nah, ketika itu airnya dibuang atau ditiriskan atau dipisahkan untuk nanti pembibitan yang kedua. Nah, nanti itu acinya sudah ada. Kalau sudah acinya ada, kemudian dicetak menggunakan cetakan dari kayu. Nah, cetakan ada 2, ada cetakan untuk kotak, tahu kotak, dan cetakan untuk tahu tapus ya. Tahu tapus agak melendung gitu ya, agak dan sedikit mengembang, yang kotaknya kotak persegi aja. Nah, itu disesuaikan dengan pesanan. Nah, kemudian setelah beberapa menit atau sekitar 15 menit kalau nggak salah, atau sudah empuk gitu ya, ketika di-press kemudian dibuka dan udah begitu nggak lembek, baru dibalikkan. Kemudian dibuka, nah dibuka ini menjadi tahu putih. Nah, kemudian ditiris
sesuai dengan porsinya. Nah, ada yang 10-10, 10-10 ya, ada yang 10-11. Pada umumnya 10-10 kita mah. Kemudian setelah diiris-iris menjadi 100 dari satu tampir itu jadi 100 biji atau 110, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah dikasih garam dan kunyit. Nah, tidak pakai apa-apa, cuma garam dan kunyit. Kemudian dimasukkan satu persatu, satu tampir. Nah, tunggu sampai si tahu itu naik ke atas. Nah, kalau tidak naik ke atas, kita tidak akan bisa mengangkat karena tidak mengembang, ya. Nah, naik ke atas baru satu-satu dimasukkan ke tampir sesuai dengan tadi porsinya 100-100 atau 110. Kemudian ditiriskan dan dibungkus-bungkus dan kemudian dijual itu. Bagaimana memastikan kualitas tahu yang dihasilkan? Apa maksudnya? Bagaimana memastikan kualitas tahu yang Oh, dihasilkan? kualitas tahu yang dihasilkan tidak mengandung zat kimia atau tidak mencampurkan zat kimia yang berbahaya, misalnya bahan pengawet seperti bora dan lain-lain, tidak. Nah, itu kualitas bagus. Kemudian ini kunyit yang nah, kepalanya atau ya pokoknya kunyit yang biangnya. Nah, ini yang bagus, yang paling disenangi sama sama pelanggan. Kenapa? Karena kalau ininya kunyit yang biangnya itu akan lebih kuning dan tidak cepat pudar walaupun kena sinar matahari. Tapi kalau misalnya kunyitnya yang kecil-kecil yang masih muda memang kuning, tapi kalau kena matahari jadi putih. Kalau ini kuat. Nah, jadi ini juga sebagai pengawet alami. Saya kira, saya meneliti ya, tahu kalau orang mah, kalau saya berpikirnya bahwa ini adalah pengawet alami, bahkan pengawetnya itu bisa menyembuhkan lambung. Nah, bisa menyembuhkan lambung gitu aja. Itu kualitasnya bagus. Apa saja langkah-langkah yang Bapak ambil dari mencegah kontaminasi? Mencegah kontaminasi, kalau misalnya banyak direndam tahu yang sudah jadi, direndam, diawetkan dengan tidak memperhatikan air. Kalau tidak airnya tidak diganti ketika merendam tahu yang sudah jadi, maka tahu itu akan rasanya pudar, rasanya berubah tidak enak ya. Jadi setiap kali sudah keruh atau udah 1 jam atau 2 jam, si airnya diganti dengan air putih atau air dingin tanpa garam lagi. Jadi awet walaupun seminggu itu bisa tidak akan masam. Saya pernah mengalami seperti itu, apalagi kalau dikasih garam kemudian direbus lagi sebentar selama mendidih, itu lebih bagus ya. Nah, jadi tidak terkontaminasi oleh penyakit atau oleh udara-udara yang kotor gitu ya. Bagaimana Anda memasarkan dan menjual produk? Nah, setelah tadi diangkat dari pengeringan, kemudian ditiriskan dan dibungkus-bungkus, kemudian ada yang keliling ke tiap kampung. Nah, pada umumnya kita punya lapak, jadi dijual di pasar ya, pasar tradisional. Nah,
yang terakhir Pak. Apa saja rencana pengembangan atau inovasi yang akan dilakukan pabrik ini di masa depan? Ada. Saya mempelajari selama 1 tahun lebih. Ini kan tahu yang dikuasai oleh Bapak udah 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah pas ya. Ya, perkembangan belum ada. Walaupun memang ada yang jualan. Tadi pada umumnya yang jualan itu tidak memperhatikan kejujuran. Jadi istilahnya tidak jujur. Kebanyakan tidak betah, bukan tidak jujur, tidak betah. Nah, kemudian saya berpikir bahwa emang ini harus dikembangkannya oleh sendiri. Kalau dikembangkan sama orang lain, tidak akan, mungkin saja tidak akan berhasil. Kenapa? Apalagi penjual baru, penjual lama pun akan seperti itu, karena sekarang saingannya banyak di kampung, apalagi di pasar ya. Nah, Bapak berpikir bagaimana cara mengembangkannya. Nah, Bapak berpikir sekarang Bapak udah bikin ini buat bangunan kayak begini, bangunan yang di depan, kemudian bangunan yang di situ. Rencananya di sini adalah untuk pengembangan kuliner tahu. Jadi misalnya makanan yang disukai anak seperti es krim terbuat dari kedelai campuran. Kemudian krepes, saya udah mencobanya, mempelajarinya, membuat krepes. Tahu kan krepes ya? Tahu kan krepes? Itu dibikin dari tahu, ada campurannya. Kemudian ya di sini mungkin ada batagor atau apa yang terbuat dari tahu. Atau di sini akan membuat tahu susu atau tahu Sumedang. Nah ini kalau masalah dagang memang tidak harus sekaligus lakunya ya. Jadi kita tidak mungkin atau kemungkinannya ya bukan kurang mungkin ya, mungkin peluangnya bagus. Tetapi kalau misalnya didukung oleh hal-hal lain, misalnya di sini ada tempat bermain anak ya, tempat apalagi gitu ya, tempat bermain anak seperti mandi bola atau trampolin, ini akan mendukung penjualan di sini. Makanya saya tidak sekaligus mendirikannya, tapi saya pelan-pelan membangunnya dan nanti akan sekaligus dibuka hal seperti itu. Jadi bisa mendukung, bisa mengembangkan ini oleh sendiri, untuk sendiri, dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain.